warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wahyu Ramadan, NIM 2017-204-080 dari kelas 1 Mahasiswa B. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hadis dan sejarah kodifikasi hadis. A. Evaluasi konsep sunnah ke hadis. Pandangan itu mendasar pada hal-hal berikut. 1. Allah menegaskan bahwa tidak ada satu perkara pun yang kami abaikan dalam kitab suci. Quran Surat Al-An'am ayat 38. 2. Allah menjamin pemeliharaan Al-Quran dari kesalahan. 3. Sunnah atau hadis belum dibukukan zaman Nabi Muhammad SAW. 4. Terdapat penuturan Nabi Muhammad SAW bahwa yang sampai kepadamu dan bersesuaian dengan Al-Quran berasal dariku, namun jika menyalahi tidak berasal dariku. B. Sejarah sunnah dan hadis prakodifikasi. A. Masa Nabi. Pada masa ini, hadis disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat dan masyarakat luas melalui khutbah, pertemuan antar kelompok, di rumah beliau sendiri, dan di pasar ketika beliau bepergian. 1. Pro dan kontra seputar penulisan hadis. M. Ajad Al-Khatib di dalam bukunya As-Sunnah Qabla At-Tadwin mengemukakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang penulisan hadis, baik yang melarang maupun memperbolehkan. 2. Metode Nabi dalam penyampaian sunnah atau hadis. A. Melalui jamaah majelis al-ilmi. B. Menyampaikan hadisnya melalui para sahabat dan kemudian disampaikan kepada orang lain. C. Melalui ceramah dan pidato di tempat terbuka seperti Haji Wada dan Fathu Makkah. B. Masa sahabat. 1. Upaya sahabat dalam mempelajari hadis. A. Mempelajari dengan hafalan. B. Mempelajari dengan tulisan. C. Mempelajari dengan praktik. 2. Upaya sahabat meriwayatkan hadis. A. Dari mulut ke mulut. B. Dengan cara lafziah dan ma'nawiyah. C. Banyak bersandar pada ingatan dan hafalan. 3. Penjagaan hadis dan Al-Quran pada masa Nabi. A. Penjagaan dalam dada, atau sering disebut dengan arti hifzuhu, atau menghafal dalam hati. B. Dalam tulisan. Selain dengan hafalan, beliau juga memanggil sahabat yang dikenal pandai menulis seperti Ali, Muawiyah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit. Mereka menulis setiap ada ayat yang turun di pelepah kurma, batu, kulit-kulit, atau tulang binatang. C. Sejarah sunnah dan hadis era kodifikasi. A. Faktor yang melatar belakangi. Dilatar belakangi oleh kekhawatiran Khalifah Umar bin Abdul Aziz terhadap berbagai persoalan di masa pemerintahannya. Kekhawatiran tersebut dilandaskan pada 3 hal, yaitu 1. Hilangnya hadis dikarenakan meninggalnya para ulama yang mengerti atau hafal hadis di medan perang. 2. Bercampurnya antara hadis-hadis yang sahih dengan hadis-hadis yang palsu. 3. Meluasnya daerah kekuasaan Islam. Sehingga tujuan kodifikasi hadis adalah untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari kepunahan dan penyelewengan dari orang yang tidak bertanggung jawab. B. Kodifikasi hadis Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Umar bin Abdul Aziz sangat waspada dan sadar bahwa perawi yang menyimpulkan hadis dalam ingatnya semakin sedikit jumlahnya karena meninggal dunia. Beliau khawatir apabila tidak segera dikumpulkan dan dibukukan dalam buku-buku hadis, mungkin akan lenyap bersama para penghafalnya. Maka tergeraklah hatinya untuk mengumpulkan dari penghafal yang masih hidup dengan menginstruksikan para gubernur di semua wilayah untuk menghimpun dan menulisnya. C. Al-Kutub As-Sittah. Dalam bahasa Indonesia berarti 6 kitab, adalah sebutan untuk merujuk 6 buah kitab induk hadis dalam Islam. Ke-6 kitab tersebut merupakan kitab hadis yang disusun oleh pengumpul hadis yang kredibel, dan hadis itu menjadi rujukan kepada perkataan Nabi Muhammad SAW. Ke-6 kitab tersebut yaitu 1. Sahih Bukhari dihimpun oleh Imam Bukhari. 2. Sahih Muslim dihimpun oleh Imam Muslim. 3. Sunan An-Nasai atau Sunan As-Sughra dihimpun oleh Imam Nasai. 4. Sunan Abu Dawud dihimpun oleh Abu Dawud. 5. Sunan At-Tirmizi dihimpun oleh Imam Tirmizi. 6. Sunan Ibnu Majah dihimpun oleh Imam Ibnu Majah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.